Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah pengajian putri Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan aktivitas rutin mingguan kita di Jumat sore setiap pekan berarti ya, untuk melakukan kajian dengan berbagai kajian yang disampaikan oleh para asatid, para ustadz yang ada di lingkungan masjid kita ini. Kita bersyukur dan sekaligus kita berdoa semoga kajian-kajian yang dilakukan setiap Jumat sore ini bisa menambah kualitas ilmu kita, dan insya Allah kalau ilmu kita itu bertambah, mudah-mudahan kualitas iman dan amal kita juga bertambah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai kajian kita dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita masih meneruskan kajian kita kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Kalau tidak salah, yang terakhir kita sudah membicarakan cabang iman yang nomor 25 ya, yakni menunaikan ibadah haji. Sore ini kita akan melanjutkan kajian kita cabang iman yang nomor 26, yakni berjuang di jalan Allah, al-jihad fi sabilillah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah yang kita kaji ini, setiap kajian kita upayakan untuk betul-betul bisa memahami mengenai cabang iman tertentu ini dengan sebaik-baiknya ya, dan mudah-mudahan dengan pemahaman yang baik tentang cabang iman yang sedang kita pelajari itu, kita lalu kemudian akan mendapatkan pemahaman yang sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa memenuhi cabang iman yang sudah kita pelajari. Baik, ya, mari kita mulai membicarakan cabang iman yang pertama ini dengan menyampaikan
dasar-dasarnya ya. Ya, seperti yang tertulis di dalam buku yang ibu-ibu punya itu ya. Ini yang disebutkan salah satu ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk berjihad di jalan Allah itu adalah yang tertera di dalam surat Al-Hajj ayat 78. Ayatnya cukup pendek sekali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Ya. Berjihadlah kalian di jalan Allah atau karena Allah haqqa jihadih dengan sebenar-benar jihad, dengan jihad yang sebenar-benarnya. Nah, itu juga disertakan ayat yang cukup panjang juga ya di dalam buku ibu-ibu itu ya. Tapi itu terlalu panjang ya, tidak usah kita bahas di sini. Saya carikan yang pendek-pendek saja yang mudah diingat ya. Ya, misalnya dalam surat Al-Hujurat ya ayat 15. Itu Allah berfirman yang langsung relevan dengan bahwa jihad itu merupakan cabang iman itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah ya. Lalu beriman kepada Rasulullah, lalu kemudian dia tidak ragu ya, walam yartabu, lalu kemudian wajahadu, kemudian dia berjihad ya. Berjihadnya dengan Allah, dengan apa? Bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Ini menarik ayat ini ya. Ayat ini itu orang yang beriman itu ya orang yang beriman kepada Allah. Kata iman masih diulangi lagi ya. Sebentar ya, ini agak gangguan ini. Jadi orang yang beriman itu cirinya adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, tidak ragu dengan keimanannya itu, dan kemudian dia berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya ya. Dan ayat-ayat semacam ini banyak sekali ya, banyak sekali ya. Termasuk juga hadis juga banyak yang menunjukkan bahwa jihad itu merupakan ajaran yang sangat penting di dalam Islam ya, bahkan kemudian menjadi cabang dari iman ya, menjadi salah satu cabang dari iman yang jumlah keseluruhan ada 79 cabang gitu ya. Ya, ini saya sebutkan salah satu hadis Nabi ya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah ditanya mengenai sesuatu hal, ayul amali afdal ya.
apa amal-amal yang utama, ya. Ya qala, Nabi menjawab, al-imanu billahi wa rasulih, ya. Yang namanya amal yang utama itu pertama sekali ya iman pada Allah dan Rasulnya itu. Faqila thumma madza, lalu masih ditanya lagi oleh sahabat yang bertanya itu, kemudian apa yang berikutnya, ya. Setelah iman kepada Allah dan Rasulnya itu, Nabi kemudian menyatakan qala al-jihadu fi sabilillah, ya. Amal yang utama yang berikutnya adalah jihad fi sabilillah. Qila thumma madza, kemudian apalagi? Nabi kemudian menyatakan qala hajjum mabrur, ya, haji mabrur, ya. Masya Allah, ya. Jadi haji mabrur termasuk juga merupakan bagian dari amal yang utama, ya. Jadi kalau sekarang ini, ya, bulan Dzul Qa'dah, ya, saudara-saudara kita sudah sedang bersiap-siap melaksanakan ibadah haji, ya. Sekarang sudah berangkat sebagian, ya, dan pemberangkatannya masih terus berproses sampai dengan habis nanti, dan puncaknya nanti yakni pada bulan Dzulhijjah, ya, mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12 itu, ya, itu prosesi hajinya, ya. Nah, itu kalau kemudian hajinya itu mabrur, ya, hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk juga merupakan amal yang utama yang Allah memberikan janji, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang lebih pantas kecuali surga, ya. Nah, jadi sekali lagi, hadis yang baru saja kita bacakan tadi itu ada 3 amalan yang utama. Yang pertama iman pada Allah dan Rasulnya, yang kedua adalah jihad fisabilillah, dan yang ketiga haji mabrur. Nah, sekarang ini fokus kita adalah pada jihad fisabilillahnya itu, berjuang di jalan Allah itu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sekali lagi banyak sekali, ya, ayat-ayat maupun hadis yang menjelaskan mengenai perintah jihad itu dan mengenai kemuliaan jihad itu yang sering langsung dikaitkan dengan iman, digandengkan dengan iman, ya. Ayat-ayat yang lain yang menyatakan misalnya alladzina amanu, terus lalu kemudian wajahadu itu tidak hanya 1, 2, banyak itu, ya, banyak, ya. Nah, itu menunjukkan sekali lagi pentingnya kedudukan jihad di dalam ajaran Islam, ya. Jadi kalau tidak salah dalam Al-Quran itu kata-kata jihad itu, ya, disebut sekitar 40-an kali, ya. 41 kali kalau tidak salah, ya. Jadi kan berusaha banyak sekali, kan, sering kali disebut dalam Al-Quran itu, ya. Nah, sehingga sekali lagi jelas sekali memang ketika dinyatakan bahwa yang namanya jihad itu merupakan bagian dari iman, ya, cabang dari iman. Artinya apa? Artinya, ya, kesempurnaan iman seseorang itu diantaranya ditentukan oleh sejauh mana jihad dia, perjuangan dia di dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau secara harfiah, ya, kata jihad itu sendiri berasal dari kata-kata al-juhdu, ya.
Al-juhdu itu sungguhnya artinya ya kesungguhan ya, bekerja keras ya, mengerahkan segenap kemampuan secara optimal, itu jihad ya. Jadi itu arti secara kebahasaan ya. Ada beberapa istilah dalam Islam itu yang seakar kata dengan al-juhdu itu, dengan jihad itu ya. Kalau jihad itu mengerahkan segala kemampuan ya, konotasinya lebih bersifat ini ya meskipun melibatkan yang lain juga, tapi lebih pada perjuangan tadi itu, bi amwalihim wa anfusihim tadi itu ya, dengan hartanya, dengan bahkan jiwanya ya. Ya. Ada kata lain yang sebenarnya seakar kata dengan al-jihad, yaitu ijtihad. Pernah dengar ya kata ijtihad ya? Ya. Ya, jadi kalau jihad itu berjuang, kalau ijtihad itu usaha keras ya, usaha sungguh-sungguh, tapi konotasinya dengan menggunakan kemampuan fikirnya ya, kemampuan berpikir ya. Orangnya disebut dengan mujtahid ya. Jadi kalau jihad itu orangnya disebut dengan mujahid ya, pejuang. Kalau ijtihad itu orangnya disebut dengan mujtahid ya. Nah, mujtahid itu para pemikir-pemikir itu ya. Imam Syafi'i itu dikenal sebagai mujtahid, Imam Hanafi sebagai mujtahid, Imam Hambali sebagai mujtahid. Itu adalah orang yang dengan kemampuan fikirnya, yang kemudian dengan kesungguhannya mampu kemudian merumuskan hukum-hukum Islam sedemikian rupa menjadi praktis ya. Bayangkan itu kalau tidak ada para mujtahid tadi itu ya, itu betapa sulitnya kita itu untuk bisa melakukan sholat saja, itu tidak mudah itu. Wong perintah sholat dalam Al-Quran itu sifatnya sangat umum ya. Perintahnya hanya aqimis sholat, dirikan sholat. Lalu Al-Quran juga hanya menunjukkan waktunya ya. Waktu sholat itu yang ditentukan hanya 3 yang disebut eksplisit dalam Al-Quran malahan ya. Tapi sholat itu jelas waktunya ditentukan ya. Ya. Jadi sholat itu ditentukan waktunya sudah oleh Allah, dan ketentuan waktunya juga ada di dalam sholat itu. Aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr, itu hanya 3 waktu saja itu ya. Nah, selebihnya itu ajaran Nabi itu diuraikan secara detail oleh Nabi. Termasuk lalu ada tambahan waktu yang lain sehingga menjadi 5 itu ya. Termasuk caranya bagaimana, itu detail-detailnya itu semuanya tidak dalam Al-Quran itu ada dalam hadis Nabi itu. Nah, bayangkan itu kalau tidak ada para mujtahid yang kemudian merumuskan sholat itu rukunnya ada 17, sunnahnya begini. Wah, itu kita melaksanakan sholat kalau hanya mengambil dari Quran sendiri, belum tentu kita bisa melakukan sholat itu ya. Jadi Masya Allah ya, jasa mujtahid itu luar biasa. Itu dengan ijtihad ya. Kalau jihad tadi dengan berjuang itu ya sebenarnya luas tadi itu artinya ya. Asal kita berusaha dengan sekuat tenaga di dalam rangka untuk menuju jalan Allah, itu namanya jihad ya. Nah, satu lagi ya, satu kata yang juga sebenarnya berakal dari kata yang sama, al-juhdu, itu mujahadah. Pernah dengar istilah mujahadah? Yuk kita mujahadah yuk, pernah dengar nggak itu? Nah,
Kalau mujahadah itu konotasinya lebih bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Tekanannya lebih kepada hati, ya, zikir kepada Allah. Ya, begitu. Jadi, tapi kesemuanya itu baik mujahadah, lalu kemudian ijtihad, ya, lalu kemudian jihad, ya lebih-lebih jihad tadi itu semuanya mensyaratkan adanya kesungguhan, adanya kerja keras yang optimal, ya itu. Jadi ini sangat penting saya sampaikan, ya, kata jihad itu, sebab kata jihad itu sering disalahpahami, ya. Seakan-akan jihad itu, kalau kita dengar kata jihad itu lalu konotasinya perang. Nah, ya itu harus, makanya harus clear ini, harus ibu-ibu harus kemudian betul-betul paham, ya. Jihad itu tidak identik dengan perang. Memang dalam Islam ada ajaran perang, tapi perang itu hanya merupakan bagian dari jihad, ya, bagian saja, ya. Jadi unsur jihad itu banyak, perang itu hanya merupakan bagian dari jihad. Nanti akan kita sampaikan itu, ya. Kenapa kok lalu kemudian ada perang gitu, ya? Nanti kita sampaikan. Tapi sekali lagi, yang harus pertama sekali kita pahami adalah jihad itu sungguhnya luas maknanya, ya. Asal kita betul-betul berjuang di jalan Allah dengan sungguh-sungguh, itu jihad namanya. Nah, kemarin kita baru saja itu belum lama ngaji di masjid, ya, ngaji kitab Nasaul Ibad itu, ya, ketika kita berbicara mengenai kesempurnaan amal tertentu itu bergantung pada amal yang lain, ya. Kayaknya belum sampai diupload, belum sempat diupload. Mungkin setelah ini mungkin, ya, belum lama, tidak lama lagi setelah ini. Ya, karena ini yang baru diupload ini sempurnanya sholat, yakni dengan sholat 12 rakaat itu, ya. Lalu kemudian besok sempurnanya puasa itu dengan puasa 3 hari, Ayyamul Bid, ya. Lalu sempurnanya membaca Al-Quran itu dengan membaca 100 ayat setiap hari. Nah, sempurnanya iman itu dengan jihad, ya. Ya, jadi dalam kitab Nasaul Ibad itu dijelaskan mengenai ada beberapa hal yang itu akan menjadi sempurna dengan hal yang lain. Nah, salah satunya itu sempurnanya iman itu dengan jihad. Makanya sekali lagi, iman, cabang iman itu diantaranya jihad ini, atau jihad itu merupakan bagian dari iman itu, ya. Nah, Imam Nawawi itu ketika memberikan syarah tentang apa makna jihad itu juga sangat pendek sekali. Imam Nawawi memberikan syarah yang disebut dengan jihad itu ad-du'a ila idinil haq, ya. Semua upaya di dalam rangka untuk mengajak kepada agama Allah yang benar itu termasuk jihad, ya. Termasuk ibu-ibu ngaji seperti ini bagian dari jihad ini, ya. Yang mengajak-ajak ayo untuk ngaji, ya. Yang memberikan ceramah dalam pengajian, termasuk ibu-ibu yang duduk di sini ini juga termasuk bagian dari jihad ini, ya. Nah, coba kalau misalnya Bu Heri ngajak-ngajak tapi nggak ada yang datang, ya, penceramahnya datang sekalipun, ya, saya bisa datang nggak ada ibu-ibu, jadi ngaji nggak itu? Nggak jadi kan, ya. Makanya jangan dianggap. Oh, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, ya. Ya. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Nah, ya, artinya itu bagian dari, jangan dianggap remeh itu, jangan dianggap kecil itu. Ya, makanya Masya Allah, ya, setiap peran kita, sekecil apapun peran kita di dalam rangka Islam itu, tegaknya agama Allah itu jangan dianggap remeh. Apa yang kita bisa mampu lakukan, ya. Ya. Saya terus terang aja, misalnya Masya Allah, ya, ketika, ya, bisa kemarin pagi melihat ke pasar apa itu namanya,
pasar rakyat ya, pasar Minggu pagi itu lihat ibu-ibu pada semangat jagain stand GSR itu, saya itu wah masya Allah ya. Loh itu jangan dianggap kecil itu ya, jangan dianggap remeh itu ya, itu ya, ya. Itu bagian dari jihad ya, bagian dari jihad. Jadi intinya pokoknya sekecil apapun itu ya, itu semuanya memegang peran ya di dalam rangka supaya yang namanya jihad ini terlaksana ya. Ya. Jadi jihad itu boleh dikatakan merupakan semacam apa namanya ya, semacam tiang ya yang bisa menyangga tegaknya Islam, itu jihad itu ya. Ya. Wah, kita tidak bisa membayangkan kalau misalnya tidak ada jihad, tidak ada upaya dakwah untuk mengajak kepada agama yang hak ya, tidak ada pengajian seperti ini. Lah itu kayak apa itu ya, ya. Islam yang dibawakan dari Nabi Muhammad SAW di Jazirah Arabia pada abad ke-7 Masehi itu ya, itu kalau tidak ditopang oleh jihad mungkin tidak itu bisa berhasil. Bahkan sampai kemudian kita yang jauh di ngalian sini juga ikut beragama Islam, ikut menikmati ajaran Islam ya, tidak mungkin. Itu semua adalah karena tadi itu upaya para pendahulu kita ya, para kiai-kiai sebelum kita, kiai sebelum kita dipengaruhi oleh kiai sebelumnya, terus sampai ya semua itu dulu adalah dalam rangka binaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya. Ya makanya ya mudah-mudahan kita ini ya yang apa namanya diberi kesempatan untuk berislam ya, ini ya maulah ambil peduli, ambil bagian ya, dengan peran seberapapun yang kita bisa ambil di dalam rangka untuk jihad di jalan Allah ini ya. Allah tadi kan bisa menegaskan ya, jihad itu bisa dengan amwaluhum wa anfusuhum, bisa dengan harta, bisa dengan jiwa, bisa dengan diri kita ya. Kalau kita punyanya harta, bisa berjihad dengan harta ya, membangun masjid ya, menghidup-hidupkan panti asuhan ya, menghidupkan pengajian ya. Saya seringkali itu memberikan apresiasi kepada ibu-ibu yang hadir pada pengajian setiap maghrib di masjid kita itu ya. Itu tidak itu ada konsumsi itu tidak dari masjid kan ya, enggak ya, itu dari jamaah itu swadaya gantian, masya Allah ya. Ya kadang-kadang ya alhamdulillah ya, sok-sok itu ya ada sampai 3 jenis makanan ya, kadang-kadang 2, kadang-kadang 1, tapi tetap ada, masya Allah. Loh itu kan ya luar biasa itu. Padahal tidak ada yang mengharuskan ya, tidak ada yang mengharuskan. Nah dengan cara seperti itu lalu kemudian pengajian jalan. Loh itu jangan dikira sepele itu ya. Itu merupakan apa namanya, partisipasi yang luar biasa di dalam tegaknya agama Islam ini ya. Nah kalau tidak bisa dengan harta, lu kita punya diri kok. Diri kita ini unsurnya banyak ya. Apa ya, kalau bisa punya ilmu dengan ilmunya ya, berpikir dengan pikirannya kan ya. Ya, nak misalnya kok ilmune orang duwe ya masih punya lisan ya, dengan lisan itu kita bisa kok yang namanya apa namanya berdakwah, yang namanya berjihad itu bisa ya, ngajak-ngajak orang kebaikan, mencegah orang berbuat buruk. Loh itu sudah bagian dari
ad-du'a ila dinil haq itu, ya. Menurut definisi Imam Nawawi itu, ya. Nak misalnya orang iso kabeh, mosok nak di tenaga. Ya sudah, dengan tenaga itu seberapa pun yang dimiliki, ya melu cawe-cawe. Ya. Jadi cawe-cawe itu jangan dikira selalu negatif ya konotasinya ya. Cawe-cawe dalam hal baik gitu ya. Ada kepentingan dakwah cawe-cawe, ada pengajian cawe-cawe, ada pokoknya semua kegiatan yang baik-baik cawe-cawe. Insya Allah itu sudah bagian dari kebaikan, bagian dari jihad gitu. Ya, jadi itu ya. Jadi pengertian jihad sekali lagi sangat umum, sangat luas, dan sebenarnya siapa saja bisa ambil bagian dari jihad itu. Tidak ada yang orang tidak bisa mengambil bagian dari jihad itu. Ya. Baik, ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tadi saya sudah menyebutkan ya, kalau jihad dalam pengertian yang sifatnya umum seperti itu, ya, itu sebenarnya sudah diperintahkan Allah sejak periode risalah Kanjeng Nabi yang ketika masih di Mekah itu, ya. Ya. Sehingga memang belum ada hubungannya dengan perang memang. Ya, jihad di situ masih hubungannya dengan konsep yang sifatnya umum tadi itu. Seluruh upaya di dalam rangka menegakkan agama Allah itu ya bagian dari jihad. Ya. Nah memang dalam perkembangannya ya, sekali lagi dalam perkembangannya itu ya, di antara bentuk jihad itu kemudian lalu secara spesifik ya, itu kemudian lalu bentuknya itu berupa peperangan ya. Ya. Nah biasanya kalau Al-Quran itu menggunakan istilah jihad dalam pengertian peperangan, itu biasanya menggunakan istilah yang eksplisit juga terkait dengan peperangan ya. Ya. Pada umumnya digunakan istilah kital ya. Ya. Dan ayat yang misalnya berbicara tentang kital atau peperangan itu adalah yang ada di dalam surat Al-Hajj ayat 39 ya, yang menyatakan udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu ya. Mereka ya, orang-orang Islam itu diizinkan untuk berperang karena sungguhnya mereka itu dianiaya ya. Jadi telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sungguhnya mereka telah dianiaya ya. Jadi yang namanya peperangan dalam Islam itu sesungguhnya pertama kali sifatnya hanya diizinkan ya. Ya. Kalau dalam kajian kebahasaan ya biasanya kalau digunakan fiil yang subjeknya tidak diketahui ya, diizinkan, itu kan tidak disebut yang mengizinkan siapa, tidak diizinkan kan implisit saja kan, yang mengizinkan pasti Allah, tapi tidak disebut secara eksplisit. Nah itu menurut para mufassir itu menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah sendiri itu tidak suka itu peperangan itu ya. Ya, tidak suka, sampai kemudian Allah sampai nggak disebut itu ya di dalam tadi ayat tentang bahwa kamu diizinkan untuk berperang itu tidak disebut. Allah sendiri sekali lagi tidak menyukai perang sebenarnya itu ya, begitu ya. Tapi Allah kemudian memberikan izin karena orang-orang Islam saat itu diperangi dan dianiaya ya. Dan ketika Allah kemudian memerintahkan perang, ya, waqatilu fisabilillahil ladzina yuqatalunakum wala ta'tadu. Ya, ketika Allah mengizinkan perang dan kemudian kalau terjadi perang sekalipun itu kemudian perang itu langsung dibatasi, jangan melampaui batas. Ya, jangan melampaui batas. Jadi yang namanya perang itu bukan asal sembarangan, badut gitu enggak, ya.
ada etikanya perang itu. Ya. Inilah makanya Islam itu kemudian ya sampai pada ketika perang sekalipun itu diatur sedemikian rupa, ada etikanya, ya. Nah, mungkin barangkali kalau kita melihat fragmen etika perang yang paling menarik itu misalnya ketika Ali pernah perang lalu kemudian lawannya sudah jatuh dan sudah tinggal menghabisi itu, ya. Tiba-tiba lawannya ini meludahi Ali, ya. Itu kemudian Ali aja langsung tidak mau membunuh itu. Sebab dia khawatir kalau jangan-jangan membunuhnya itu bukan karena Allah tapi karena nafsu kemarahannya dia. Loh sampai begitu itu, Masya Allah. Ya, betapa dalam indah saja, dalam perang aja ada keindahan di situ ya, dicontohkan oleh Ali itu. Ya, jadi apa namanya? Luar biasa ajaran dalam Islam itu. Ya. Dalam salah satu buku ya yang berjudul Humanisme Islam itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, asalnya berbahasa Perancis yang dikarang oleh juga orang Perancis ya Marcel Boissat itu ya, itu dia memberikan catatan seperti tentang perang yang dilakukan Nabi itu menunjukkan sifat-sifat khusus dalam perang dalam Islam, ya. Apa saja itu? Adil dalam motifnya. Jadi yang mendorong itu keadilan. Ya karena tadi didolimi tadi itu, ya. Karena didolimi maka boleh kamu diin perang. Berarti kan menuntut keadilan, ya. Ya. Lalu defensif permulaannya. Dalam Islam tidak boleh itu perang dengan ofensif, menyerang enggak. Ya, jadi kamu diizinkan perang karena kamu diperangi, karena kamu didolimi. Ya. Lalu baik dalam cara pelaksanaannya ya tadi itu ya, tidak boleh ngawur ya. Sampai-sampai ketika Ali tadi itu kasusnya seperti itu kan indah sekali itu. Ya. Damai dalam tujuan akhirnya. Jadi perang itu kan sebenarnya dilakukan karena memang perdamaian sudah tidak mungkin dilakukan. Dalam kasus Islam itu pun juga dulu karena adanya pencideraan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Sebenarnya sudah ada itu perjanjian antara Nabi dengan kaum kafir Quraisy itu dengan perjanjian Hudaybiyah itu. Tapi perjanjian itu dirusak. Ya. Ya. Dan berkemanusiaan dalam memperlakukan yang kalah. Duh, Masya Allah. Ini catatan Marcel Boissat ya, yang orang Perancis ya, tentang bagaimana Nabi itu berperang. Ya. Jadi sekali lagi, Masya Allah sebenarnya kalau ajaran Islam sendiri itu tentu tidak menginginkan perang ya. Perang itu sebenarnya hanya jalan terakhir ketika perdamaian memang sudah tidak bisa dipertahankan ya. Dan perang itu pun juga dalam rangka untuk damai. Kalau Islam kan jelas ya, wasulhu khair. Damai itu yang terbaik. Ya, damai yang terbaik. Ya. Jadi ini supaya betul-betul dipahami, sekali lagi saya ingin menjelaskan jihad itu tidak identik dengan perang tadi itu. Kalau perang sekalipun konteksnya seperti yang sudah saya jelaskan dengan meskipun tidak panjang lebar, tapi saya kira sudah cukuplah memberikan penjelasan bahwa perang dalam Islam itu ada etikanya ya, dan itu indah ya. Wasulhu khair. Jadi yang namanya kedamaian, yang namanya perdamaian itu yang terbaik. Dan dalam Islam orang-orang yang mengusahakan perdamaian itu dianggap sebagai orang-orang terbaik ya. Jadi orang-orang yang terbaik itu ya di samping para dai ya waman ahsanu qawlan man da'a ilallahi ya, itu ya para dai itu juga orang-orang yang menyuruh orang untuk berdamai ya, itu juga dianggap sebagai orang yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, insya Allah dengan cara pemahaman yang seperti ini kita
mudah-mudahan paham betul mengenai arti jihad. Ya, sekali lagi jihad itu sekali lagi ya merupakan ajaran Islam di dalam rangka menegakkan agama Allah, mengajak kepada agama Allah ya dengan kesungguhan, dengan berbagai macam cara yang sifatnya sangat umum ya, selama itu masih dalam rangka untuk dakwah ilal haq ya, ila dinil haq, itu termasuk jihad ya. Dan sekali lagi perang itu sesungguhnya hanya merupakan bagian saja ya, bagian kecil dari jihad itu sendiri ya. Artinya apa? Artinya kalau memang tidak harus ada perang, dan perang itu membutuhkan kondisi-kondisi tertentu ya. Itu ya memang ya perang ya sebagai sudah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Tapi kalau tidak ada hal-hal yang menuntut untuk seperti itu ya tidak perlu begitu ya. Nah, itu. Baik ya, saya kira untuk sementara di sini dulu. Mungkin nanti akan kita tambahkan penjelasan ketika kita nanti akan membicarakan cabang yang berikutnya. Karena yang berikutnya ini juga cabangnya masih berkait dengan perjuangan, yaitu siaga berjuang di jalan Allah. Ya, mudah-mudahan nanti akan kita lanjutkan ya. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.